Kira-kira di buku apa dan Injil apa? Saudara yang tahu? Yohanes, semua gampang. Semua ingat toh. John 3:16. Semua hafal, semua ingat. Memang firman itu indah sekali. Kasih Tuhan Yesus, kasih Allah yang mengirim anaknya yaitu Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya akan mendapat kehidupan yang kekal. Dan sekarang pertanyaan yang kedua. Juga pasal 3:16. Dan bagi saudara yang tahu hari ini, memang saya kebaktian minggu ini ada beberapa orang yang udah tahu di mana pasalnya, buku apa. Tapi saya ingin tanya pada saudara, pasal 3 ayat 16 yang bunyinya demikian. Hendaklah perkataan Kristus yang dengan kekayaannya yang luar biasa diam di antara kita. Itu di buku mana saudara? Ada yang tahu? Enggak ada. Memang ayat itu mungkin jarang disorotin atau jarang dibaca, jarang diingat. Tapi ini penting sekali juga. Supaya kita bisa ingat itu biasanya bagaimana saudara? Kita harus hubungkan dengan sesuatu yang saudara sukai. Dan pada hari pagi ini saya kira semua tahu KFC. KFC, apa itu saudara? Semua bisa ingat toh, Kentucky Fried Chicken. Ini apa Tony? Ini khotbah atau Kentucky Fried Chicken? Ini saya ingat kalau Kentucky baru digoreng itu enak, crispy. Saudara boleh makan tapi jangan terlalu banyak. Sebabnya nanti bisa gemuk atau bisa kolesterol. Tapi coba ingat KFC, ada gambarnya. Gambarnya siapa saudara? Kolonel Sanders. Kolonel ya. Kolonel itu kalau disingkat apa saudara? COL bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? KOL, kolonel dong. Jadi di Bible itu apa? Kalau KOL itu biasanya. Kolose. Nah, ingat, semua ingat ya. Kolose 3 ayat 16. Saya minta slide-nya di. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Terusnya ada. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Teruskan lagi. Dan sambil menyanyikan mazmur. Ya, mazmur itu nyanyian tapi yang menggambarkan kebesaran dan kuasa Allah. Dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi ini penting sekali saudara, perkataan Kristus. Dan hari ini tema atau pokok kebaktian ini adalah saksi Kristus. Saksi Kristus, biasanya orang kalau ada kejadian, accident, ada saksinya. Karena dia di situ, dia melihat. Tapi kita sebagai saksi Kristus, begitu kita terima Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, otomatis dengan sendirinya kita menjadi saksi Kristus. Karena kita menyaksikan kebenaran firman dan kata-kata Tuhan. Dan berdasarkan ayat ini, saya bicara soal saksi Kristus. Saksi Kristus. Itu perkataan di situ, perkataan Kristus. Apa sebenarnya perkataan Kristus? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Sering kita dengarnya sabda. Sabda. Tapi itu firman. Ini enggak usah di slide, enggak ada. Catat saja di Yohanes 1. Firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini adalah Allah sendiri. Ya. Lalu apa sebenarnya firman? Nah ini boleh saudara catat, kita baca lagi. Gampang ingatnya, hari ini gampang. Pokoknya pasal 3:16. Pokoknya pasal 3:16 ya. Kita buka di 2 Timotius 3
ayat 16. Siapa yang punya Bible boleh buka. Yang nggak punya catat saja, nanti di rumah diulang lagi ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman ini semua yang diilhamkan Tuhan, karena isi Alkitab ini ditulis oleh manusia, tapi diilhamkan Tuhan. Tuhan yang suruh lewat Rohnya yang kudus. Tujuannya apa, saudara? Yaitu di sini ditulis toh, untuk mengajar. Sebab manusia itu perlu diajar. Diajar itu dibelajarin. Biasanya kalau manusia itu kurang pelajaran, kurang belajar, disebut apa, saudara? Kurang ajar, jadi kurang belajar itu ya. Yang bilang kurang ajar saudara sendiri lu ya. Pokoknya manusia itu perlu belajar. Nah, belajar ini oleh firman. Di sini dibilang, dikasih tahu, diilhamkan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan. Jadi sudah jelas, firman ini penting sekali. Berdasarkan tadi ayat yang pertama, Kentucky Fried Chicken, semua ingat loh ya, Kolose 3:16. Ingat. Ini tadi yang ilham itu 2 Timotius 3:16. Saudara cari sendiri untuk mengingatnya 2 Timotius, terserah. Mau nasi tim 2 kali atau apa terserah. Saya enggak itu urusan saudara ya. Pokoknya bahwa firman itu akan menjadi dasar dari seorang yang menjadi saksi Kristus. Jadi saya pakai ayat tadi, ada 3 dasar yang diperlukan untuk orang menjadi saksi Kristus. Yang pertama adalah P. P itu perkataan, yaitu firman tadi ya. P, perkataan. Sudah dibahas tadi firman yang diilhamkan semuanya. Dan di situ ditulis, hendaklah perkataanku, hendaklah firmanku diam. Diam itu tinggal. Kalau biasanya ditanya, kamu diam di mana? Diam itu namanya permanen, tempat tinggal, address kita ini ada, saya diam di alamat ini. Kalau enggak diam, orang kalau enggak diam, itu terus gerak. Sana, sini. Kalau saya, misalkan saya sekarang membawakan firman, kalau saya terus begini terus, saudara ngelihatnya enak apa enggak? Bingung saudara, ini kok jalan terus saja. Tapi kalau diam, boleh jalan. Tapi jangan jalan ke sana, kembali lagi sana. Diam itu berarti menetap. Hendaklah firmanku itu menetap. Menetap di mana, saudara? Di hatiku. Karena hati adalah pusat di mana kita menerima bisikan Tuhan, kita menerima pengajaran Tuhan, kita mendengar, semuanya itu lewat hati. Karenanya itu hati manusia ini adalah yang paling sensitif hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak lihat apa-apa, cuma lihat hati kita semua. Jadi diam itu penting sekali. Kalau perkataan Tuhan, firman diam di dalam hati, maka dasar orang Kristen yaitu iman. Karena seorang yang mengaku pengikut Tuhan tetapi tidak beriman kepada Tuhan, itu omong kosong. Dan iman itu semua sudah tahu adalah sesuatu yang kita harapkan, sekalipun kita tidak lihat, kita belum pegang, tapi kita percaya, itu iman. Iman datangnya dari mana, saudara? Dari pendengaran. Pendengaran apa? Nah, bukan pendengaran musik, maksudnya musik yang saya tidak ngelarang kalau saudara nostalgia mau nyanyi sapu tangan yang harum atau apa, Bengawan Solo boleh. Tapi iman datangnya dari pendengaran dan pendengaran firman. Ini ya.
Jadi penting sekali supaya kata Kristus, firman itu tinggal diam. Tidak hari ini di sini, sebentar lagi keluar jalan-jalan. Maksudnya orang, hari ini bergebu-gebu, saya benar percaya kepada firman Tuhan. Saya benar, tapi sebentar lagi kalau ada persoalan, mulai loyo saudara. Mulai lupa. Nah ini. Ya. Jadi ingat, karena perkataan Tuhan tadi apa? Dengan kekayaannya. Kaya. Pengertian kita kaya itu apa biasanya? Biasanya kaya itu apa? Mempunyai yang lebih dari yang diperlukan. Kaya itu. Sering orang itu melihat kaya itu dalam ukuran apa? Materi, uang, properti, apa yang dinaikin. Itu yang dilihat manusia. Waduh, orang itu kaya loh. Karena diukur dengan mungkin badannya sendiri. Saya enggak sebanyak itu, saya tidak punya ini. Jadi orang itu lebih, jadi orang itu kaya. Itu biasanya begitu. Tapi firman Tuhan dengan segala kekayaannya. Maksudnya saudara mau cari apa saja, di sini ada. Kita kalau sedih, perlu penghiburan, di sini banyak sekali obatnya. Banyak, nanti beberapa ada. Hati yang gembira dan semuanya. Kalau kita sakit, kita, Tuhan saya enggak tahan Tuhan. Ini kok begini, saya baru terima kabar tadi dari lab, dari dokter begini. Saya bingung, saya takut. Obatnya di mana saudara? Sini. Ini kayanya luar biasa. Saudara cari apa saja, semua di sini ada. Ya. Kekhawatiran, ketakutan, pokoknya saudara kesepian, saudara sakit hati rasanya mikirin terus, enggak bisa lepas. Ini obatnya di sini ada. Pokoknya firman Tuhan itu kaya dengan segala kekayaannya, supaya tinggal di mana saudara? Kalau ditulis di sini, dia nulisnya bilang tinggal di antara kamu. Kamu itu termasuk saya. Ini di antara kamu. Kalau setiap orang membuka hatinya, menaruh firman Tuhan di dalam kita, kita hidupnya ini dikontrol. Jadi hidup seorang kekristenan itu adalah dikontrol oleh firman Tuhan. Dengan segala hikmatnya, kekayaan tadi itu termasuk hikmat. Jadi kalau kita didorong oleh sesuatu, misalkan Tuhan ingatkan, itu loh temanmu itu mungkin perlu dorongan, perlu encouragement, perlu apa. Kita kalau dorong atau kita kalau ya memberi nasihat itu enggak ngawur saudara. Penuh hikmat, tahu waktunya, tahu di mana tempatnya, tidak diumum gini. Tuhan itu kerjanya halus sekali dengan penuh hikmat semuanya. Jadi firman Tuhan ini seperti kaca. Tahu, tiap orang di sini tadi pagi mesti ngaca. Siapa yang tidak mengaca hari ini? Enggak ada toh. Jadi kaca itu untuk apa saudara? Untuk berdandan. Ini kalau wanita dandan. Kalau di sininya jembret sedikit, nah kelihatan dibedelin. Ininya apa? Yang laki misalkan kalau mau shave, cukur saja, bisa kita tidak di depan kaca cukur. Tapi enak di depan kaca lihat, oh ya apa begini. Pokoknya kaca itu untuk menunjukkan ada hal-hal yang tidak benar di depan kita. Kalau kita memang orangnya cukup bertanggung jawab, baru dibetulkan. Loh, ini kok ada bekasnya pen di sini ya. Enggak bilang, biar nanti di gereja ya, biarin dah ada gini, saya buru-buru ini. Enggak, kalau ada sesuatu yang sini kok jelek ya ini, dibersihin, diapain. Tujuan dari kaca yaitu untuk menunjukkan kekurangan kita, untuk memperbaiki dan untuk supaya kita lebih ya keseluruhan itu lebih benar. Firman demikian juga. Firman. Ada suatu contoh, suatu kapal berlayar di tengah lautan yang gelap. Kalau saya bilang sana utara ya contohnya ya, ini kapalnya. Dari jauh dia kelihatan ada sinar. Ya, biasanya sinar itu kelihatan berkilo-kilometer. Saya tidak tahu persisnya, 3 atau 5 kilo dari jauh. Lalu kapal di sini bilang, loh ini
gelap semua kok ada sinar. Dia kasih Morse. Morse itu tanda, kalau SOS, yang di kepanduan mungkin tahu ya caranya. Tapi ini pakai light, dikasih tanda. Jadi ini kapal ini berlayar menuju utara. Di sana ada light yang kapal ini. Loh, kalau ini persis nanti nubruk. Dia kasih kode. Kamu menyimpang 10 degree ke arah timur. Kalau di sini utara, di sini east, itu 10 degree about ke arah northeast. Northeast, ini tengah-tengahnya ini northeast. Dari jauh dijawab, kamu menyimpang ke selatan, ke arah barat. Lalu yang ngasih sign pertama ini mikir, ini kurang ajar ini. Saya suruh, dia nyuruh saya kembali. Lalu dikirim lagi, siapa kamu? Gua kapten di sini. Yang di sana dijawab, saya adalah seaman. Seaman itu mungkin juru budi atau pokoknya klasi, tapi yang kelas bagian itu. Bilang dia, I'm seaman class number 1. Ini melawan kapten katanya. Wong klasi ngelawan kapten. Kasih lagi enggak mau. Bilang, kamu yang nyingkir. Harus nyimpang ini. Jawab lagi sama dia. Ini kapal perang. Waduh, kapal perang. Kapal perang itu apa, saudara? Menunjukkan kekuatan, kebesaran. Kalau enggak, kamu saya tubruk nanti. Dijawab lagi. Saya adalah mercusuar. Tahu saudara? Mercusuar. Lighthouse. Lighthouse ini tujuannya di laut yang gelap itu membantu. Kalau ada bahaya, kalau ada yang gelap. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai mercusuar. Kalau saudara mau tobruk, ya boleh aja, saudara hancur sendiri. Tapi seringnya apa? Gua kapten, itu masih kapten, belum gua laksamana atau jenderal. Dia masih nggak puas. Gua kapal perang, tunjukkan apa, saudara? Kekuatannya. Bukankah manusia sering begitu? Begitu sering diingatkan oleh firman. Dia berkata, gua pintar, gua lulusan. Ini title saya, PhD, enggak tahu apa, macam-macam, banyak D-nya. Banyak manusia mengandalkan kekuatan sendiri. Baik kekayaannya, baik kepandaiannya, baik pengalamannya. Itu bukan manusia yang saudara sering dengar di businessman, di politik, bahkan di gereja sering juga banyak. Karenanya saudara, setiap kita yang sudah kenal Tuhan harus mempunyai dasar sebagai saksi Kristus, yaitu mercusuar yang di dalam ini kita dengar. Dan hendaklah kita juga menjadi mercusuar bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang pertama, P, perkataan. Yang kedua, saya sebutnya sukacita. Tadi senang saya. Ya bagus sekali, puji Tuhan untuk praise and worship team. Puji-pujiannya, semangat, bersukacita, memang benar. Sukacita ini adalah ciri khas dari Tuhan Yesus, dari anak-anak Tuhan. Sukacita. Tadi di situ dibilang bermasmurlah, nyanyi masmur, nyanyi-nyanyian, puji-pujian, nyanyian rohani. Semua ada hubungan dengan nyanyian. Biasanya orang kalau bergembira, senang, kalau nyanyi itu gampang. Bersiul-siul, aduh apalagi nanti habis ini sudah lama gak makan Kentucky Fried Chicken ya, tadi kok diingatkan, saya kok kepingin. Enggak apa-apa kalau saudara mau pergi, pergi. Tapi nanti jangan pikir sekarang ya, makan nanti saja, sejam lagi atau sejam setengah. Maksud saya itu bahwa semua tadi hubungannya dengan nyanyian, dengan membuka mulut, memainkan sesuatu, atau yang penting itu dalam hati saudara itu ada sesuatu yang gembira. Banyak orang senang dengan otomatis nyanyi, tidak ada persoalan. Tetapi sebaliknya,
kalau kita muram, kalau kita menghadapi sesuatu, misalkan, waduh baru terima pink slip, bagi yang bekerja tahu, pink slip itu apa? Delay off, saudara, dikasih tahu, kamu tanggal ini atau kapan kamu berhenti kerja. Bingung kita, waduh bagaimana nanti, takut begini. Suruh nyanyi saudara, nggak bisa. Udah baru nggak punya kerjaan, delay off, kok suruh nyanyi. Nah, ini kebalikan daripada umumnya manusia. Tetapi Tuhan mau apa? Dalam segala hal, hendaklah kita terus bersuka cita. Sekalipun delay off, iya. Saudara bisa apa tuh kalau delay off? Marah-marah sama bosnya. Kenapa kamu lay off? Gua kerjanya rajin, gua datangnya lebih pagi, pulangnya lebih lambat. Enggak bisa saudara, biarin. Kalau ada hal-hal itu terjadi, hal-hal yang negatif itu, kita bersuka cita di dalam Yesus. Maksudnya Tuhan kebesaranmu luar biasa. Dalam segala hal kau pasti buka jalan. Saudara mulai nyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nah ini di dalam ini ada sesuatu yang mulai ada harapan kembali. Biarpun kita rasanya sakit, terima laporan, rasanya nggak mungkin sembuh atau lama sekali sembuhnya. Ada persoalan ini, berganti, silih berganti. Ingat tadi lagunya, sekalipun pokoknya gelombang, percobaan apapun silih berganti, tetapi aku tetap cinta Yesus. Jadi nyanyi itu perintahkan saudara. Nyanyi pokoknya itu minta Tuhan. Jiwa kita ini perlu diperintah. Tiap pagi kalau kita pagi itu ada pilihan. Saya mau happy, saya mau joyful, atau saya mau susah. Ingat-ingat kemarin. Kemarin disakitin hati teman saya. Saya nggak salah, saya dislender, saya diolok-olok. Rasanya saya ingin balas. Ini saudara masih belum bangun, ini mau bangun dari tempat tidur. Saudara pikir-pikir, enaknya gimana ya? Diterusin aja lah bencinya itu. Enaknya orang ini nanti diapain ya begini. Susah saudara, nggak perlu. Saudara pilih, hari ini saya mau bersuka cita dengan dia. Bukankah Yesus berkata, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Maksudnya jiwa kita ini perlu diperintah. Karena apa? Karena Tuhan berjanji tiap hari akan kuberikan ya, kasih anugerah yang baru. Besok pagi ada urusannya lagi. Jangan pikir hari ini sudah mikirin besok lusa, besok apa, seminggu lagi, 1 tahun lagi. Nanti kalau saya misalkan begini, saya kalau sudah apa ditinggal anak, saya sendirian. Bingung. Saudara jadi hidupnya di hari depan. Bukankah kita melarang saudara tidak boleh mempunyai plan, mempunyai gambaran keseluruhan hidup, rencananya mau kemana, mau apa, boleh saudara, boleh. Tapi jangan hidup di hari depan selalu. Yang penting hidup hari ini. Ingat ya, this is the day. Luar biasa. Karena Tuhan sudah menyediakan. Kalau ada hal-hal negatif datang, hari ini atau apa, yaitu saudara biarpun berteriak, saudara pun marah-marah, saudara tidak bisa mengubah saudara. Hanya bisa saudara datang kepada dia, Tuhan beri saya kekuatan, beri saya bagaimana Tuhan menghadapi semuanya ini. Jadi hidupnya itu enak saudara, enggak terus begini. Ada katanya, sekarang sudah kenal Tuhan, saya sungguh-sungguh, tapi jalannya itu begini. Saya takut kalau orangnya gini-gini terus itu bisa nyandung tahu. Enggak tahu jalan nanti. Lalu terus kalau ada orang mau dekat takut karena modelnya angker. Tahu saudara angker. Zaman dulu itu ya, pembantu di Indonesia itu sering nakut-nakutin itu anak-anak kecil yang diasuhnya. Jangan jalan di bawah pohon itu loh. Apalagi kalau sudah jam 6. Pohon itu angker katanya. Angker itu apa? Banyak setannya, banyak gondoruwonya, banyak setan gondolnya, banyak tuyulnya, banyak macam-macam begitu, banyak. Jadi jangan sampai orang Kristen juga menjadi angker.
nanti dianggapnya apa saudara? Punya itu semua saudara. Orang mau deket tanya takut. Nanti belum apa-apa udah ngapain lu tanya? Gitu aja gak ngerti. Nah, orang takut saudara tapi kalau saudara smile, nah seperti Yanti ini smile. Saya berani datang tanya. Tapi kalau saudara begini, takut saya. Nanti saya salah buka. Ini Yanti saja cuma satu ya, tapi saya lihat semua banyak yang smile. Yang belum smile hari ini mulai smile ya. Jadi karena Tuhan itu memberikan kita sukacita hari ini supaya dinikmati. Jangan sampai kita tunda-tunda. Jadi luar biasa saudara. Kalau saudara penuh dengan sukacita, saudara itu contagious. Contagious itu menularin. Menularin. Kalau menularin gembira, sukacita nggak apa-apa. Jangan menulari penyakit virus ya. Batuk, hajing kemana-mana, semua nanti sakit semua. Jadi tahu diri kalau hajing begini misalkan atau apa. Tapi kalau gembira, bagilah sama teman-teman. Itu ada yang susah, diajak sendaguro, diajak ketawa, diajak apa. Ada harapan. Di dalam dia itu ada harapan luar biasa. Hidup manusia itu seperti uap. Ini saudara catat saja ya. Di Yakobus, yaitu Yakub ya, 4 ayat 14. Saya tidak bacakan di sini. Cuma prinsipnya gampang saudara. Hidup manusia seperti uap. Sebentar saja uap hilang. Jadi hari ini kita pakai untuk bersukacita. Kita pakai untuk encourage one another. Kita pakai untuk joke around. Sebab hidup ini sudah rasanya banyak tekanannya. Tapi kalau kita terus begini terus, makin lama makin susah. Kita joke around. Karena itu Tuhan mau supaya kita bersukacita dan kita ikut membagi. Membagi apa? Kalau ada kelebihan uang, boleh saudara ngajak treat atau traktir atau apa. Kalau saudara ada kelebihan sesuatu, ideas apa, encourage. Contohnya, tidak semua orang di sini senang melihat teman-temannya sukses. Saudara realize? Coba pikirkan. Tapi hari ini baliklah. Gembiralah kalau ada orang yang sukses. Gembiralah. Itu saudara sudah share ikut gembira. Angkat. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang fail, jangan dihina, jangan diapa, angkatlah. Jadi di sini hidup ini enak saudara. Di mana-mana saudara bisa bikin teman, di mana-mana saudara bisa senang, ya, dan di mana-mana saudara dipakai Tuhan untuk menyebarkan saksi. Saksi itu pokoknya menyaksikan semuanya apa yang Tuhan katakan, terutama yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kemarin malam kita berkesempatan beberapa orang kita menghibur seorang tante umur 93. Kita bernyanyi-nyanyi, kita bersuka cita. Tapi yang amazed, yang kita bisa melihat, tante yang umur 93, yang tadinya berdirinya agak susah, dari kursi itu agak susah dan berdirinya tidak terlalu lama. Begitu mulai kita nyanyi, Yesus pokok dan kita caranya. Dia ikut-ikut saudara, umur 93. Kakinya begini-begini. Dilihat dari mukanya itu berseri-seri. Ini kita membagi sukacita. Kita kalau menjadi saksi Kristus tidak harus bacakan, mana kitabmu? Buka ini ya, Yeskiel. Ini buka Mazmur ini. Tidak harus terus itu. Biarlah perkataan Kristus yang sudah di dalam kita, kita materikan, kita jadikan kenyataan di dalam kehidupan. Seperti kemarin sukacita yang luar biasa, saudara akan, begitu saja didatengin, terus kok bisa rasanya gembira, senang, bisa angkat-angkat. Tapi nggak apa-apa, dia bilang kalau jatuh di kursi belakangnya. Tapi ya, dia cuma sebentar, kita bilang sudah duduk saja. Tapi saya sukacita. Di situ yang sukacita bukan tante itu saja. Kita semua yang datang tuh bersukacita saudara. Sekalipun harus drive, kena jam, misalkan setengah jam lebih. Pokoknya dari jauh kita spend time.
Itu kalau visit ke jauh itu bukan cuma 1-2 jam, saudara. Baik persiapannya sampai pulangnya bisa 5-6 jam. Tapi kita tidak merasa semuanya. Kita hanya bersuka cita melihat seorang yang juga bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi saya percaya kalau di antara kita semua di sini, mulai bentuk beberapa orang ada yang main gitar satu, visit. Baik elderly, baik orang yang perlu di visit, sakit atau apa. Saudara akan merasakan luar biasa. Kepuasan yang tidak bisa kita beli, kita cari, kecuali kita alami. Ya. Itu luar biasa sekali. Lalu ada yang pikir, iya saya ini mau gembira, sukacita. Tapi kok nggak bisa begitu ya. Minta saudara, Tuhan tak bilang, kalau kamu kurang apa saja mintalah. Pernah saudara minta, Tuhan saya minta joy. Saya kira jarang orang yang minta joy, minta sukacita. Nah ini catat saja, baca di rumah, Yohanes 16 ayat 24. Di situ prinsipnya cuma berkata gini, ya, kamu akan menerima kalau kamu minta, supaya sukacitamu itu penuh. Memang kita mempunyai sukacita, tapi tidak bisa meluap, tidak bisa rasanya free, terbatas. Tapi ya itu, mintalah, karena Tuhan menjanjikan, akan kuberikan sukacitamu yang penuh. Kalau penuh baru kita bisa membagi. Yang ketiga adalah T. Kalau saudara tadi ingat yang pertama P, perkataan Kristus. Yang kedua sukacita, PS. Biasanya terusannya apa saudara? T ya. Nah, T itu terima kasih. Kalau kita diberi seorang, kita terima kasih. Saya terima kasih kamu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Nah, ini patut kita. In everything give thanks. Karena itulah kehendak Tuhan. Di dalam segala hal. Sekalipun rasanya suasana keadaan kurang enak. Kita menghadapi persoalan di mobil, dalam perjalanan atau apa. Pasti Tuhan tidak akan meninggalkan. Kalau firman-Nya semua di dalam kita, saudara pikir gini, Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan tidak akan mencobai lebih daripada yang aku bisa derita. Jadi ini semua keluar firman. Karenanya saya anjurkan, baca firman yang banyak, dengar firman yang banyak, share one another firman yang banyak. Gitu. Sehingga semuanya itu boleh timbul ya dari hati. Jadi give thanks, pokoknya itu berterima kasih di dalam hal. In everything give thanks, for this is the will of God. Gampang, karenanya lagu-lagu yang sederhana, kalau saudara bisa hafal, lalu hayati, apa toh ini artinya ini. Baik Inggris, baik Indonesia atau apa, pokoknya lagu-lagu itu banyak membuat kekuatan, banyak mengingatkan kita dalam keadaan apa saja, ya, supaya kita bisa joy. Sayang di sini tadi tidak ada waktu untuk mengajarkan satu lagu yang bagus sekali, yaitu Joy is the flag flown high from the castle of my heart, from the castle of my heart. Itu joy is the flag itu apa? Panji sukacita, ya. Hendaklah kita kibarkan tinggi-tinggi. Karena apa? Karena ada king, ada raja yang tinggal di dalam residennya. Residennya itu castle, istana. Nanti mungkin tidak tahu kapan ya. Joy is the flag flown high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Joy is the flag flown high from the castle of my heart, that the king is in residence there. Nah ini kuncinya ya, king in residence there and joy is the flag. Jadi so fly it high in the sky, let the whole world know. Maksudnya itu kalau ini panji tinggi-tinggi, semua dunia itu melihat. Bukannya melihat terus kita berteges itu kawasan gaya. Ini loh gua, ini gini. Tidak, melalui perbuatan dan janji-janji Kristus. Karena kita saksi Kristus, tinggikan itu kemuliaan bagi Tuhan. Karena Raja yang tinggal di dalam hati kita. Biarlah renungan yang singkat ini. Ya. Ingat, jadi Kentucky Fried Chicken, Kolonel 3,
ayat 16. Setelah itu kalau saudara mau ingat PST, baik juga. Ya, PST, gampang toh PST. Provincial Text. Perkataan sukacita, terima kasih. Biarlah ini terus. Supaya kita boleh benar dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi saksinya di mana saja. Bagi kemuliaan nama Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman sudah disampaikan. Biarlah Tuhan yang terus beracara. Tuhan yang follow up. Setiap anak-anak-Mu, setiap kami sendiri yang menyampaikan Tuhan. Supaya kami terus boleh mengerti akan mercusuar yang di dalam hati kami. Yaitu lighthouse yang memberikan, menjaga keamanan, yang membimbing, mengingatkan Tuhan, mengajar, mengkoreksi semuanya. Supaya kami mau benar di hadapan-Mu. Beri kami terus kerendahan-Mu Tuhan. Kerendahan hati kami untuk memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mustahil. Tidak ada sesuatu pun yang impossible. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah nama kemuliaan hanya bagi nama-Mu selalu. In the name of Jesus Christ. Haleluya. Amin.